Assalamualaikum semua, bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga selalu sehat ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya, Indah Hironisa, ingin membagikan sedikit informasi tentang pencemaran udara pada kalian semua. Sebelum ke penjelasan, coba kalian nonton video berikut ini. Ini adalah video yang saya rekam ketika akan mudik dengan menaiki kapal dari Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimas yang ada di Lombok. Pada video tersebut, kita bisa melihat kalau udara di sekitar pelabuhan ya cukup standar, nggak terlalu bersih dan nggak terlalu kotor juga. Cukup layak lah untuk dihirup. Sebelum muatan, dek parkiran masih terasa luang. Nah, tapi ada tapinya nih. Saat muatan dan setelah muatan, di mana deknya dipenuhi berbagai macam kendaraan, udara di sekitarnya juga bakal jadi sesak khas aroma asap kendaraan. Bener-bener nggak banget deh. Ini bener-bener nggak layak hirup. Like, literally I'm always use mask in this area. Terlalu banyak asap yang dihasilkan, apalagi dari truk-truk yang besar. Sayangnya, beberapa penumpang ada yang tidak memakai masker, jadi mereka menghirup asap-asap kendaraan. Tapi, selain dari truk, cerobong asap kapal juga merupakan sumber dari pencemaran udara yang nggak banget deh buat dihirup. Nah, sekarang kita bakal mempelajari nih, apa aja sih jenis-jenis pencemaran yang dihasilkan oleh truk-truk dan cerobong asap kapal. Let's check it out! Yang pertama, ada yang namanya SOx atau sulfur oksida yang menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan hujan asam. Kemudian, ada NOx atau nitrogen oksida yang dapat memicu iritasi paru-paru dan pembentukan ozon permukaan. Ada juga PM atau particulate matter. Ada PM10 dan PM2,5. Keduanya hanya memiliki ukuran yang berbeda, dan dampaknya karena ukurannya yang kecil, PM dapat masuk ke paru-paru hingga aliran darah dan memicu berbagai jenis penyakit pernafasan. Lalu ada CO2 atau karbon dioksida yang dapat memicu terjadinya efek rumah kaca, dan CO atau karbon monoksida yang bisa mengikat oksigen dalam tubuh dan membuat kita kekurangan oksigen. Dan terakhir, terdapat zat HC atau hidrokarbon yang sifatnya karsinogenik. Ngeri banget ya pencemaran yang dihasilkan dari asap truk dan cerobong kapal. Pertanyaannya, kenapa sih polusinya bisa parah banget saat mudik? Jawabannya ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah kepadatan lalu lintas kapal dan muatan. Jika jumlah kapal yang beroperasi meningkat drastis, jadi lebih banyak kapal, artinya lebih banyak asap. Begitu pula dengan jumlah muatan yang naik ke kapal tersebut. Kedua adalah kondisi mesin dan bahan bakar. Kapal dan kendaraan-kendaraan tua dengan perawatan mesin seadanya dan penggunaan bahan bakar high sulfur atau sulfur yang tinggi menghasilkan emisi yang tentunya jauh lebih kotor. Yang ketiga adalah durasi sandar untuk kapal. Karena antrean yang panjang, kapal jadi lebih lama bersandar dengan mesin bantu yang menyala. Semakin lama sandar, semakin lama pula pencemaran berlangsung di area pelabuhan. Dengan semua masalah dari asap kapal dan kendaraan, untungnya kita masih punya solusi kok. Beberapa di antaranya adalah mengganti bahan bakar kapal menjadi bahan bakar dengan kadar sulfur rendah agar mengurangi emisi. Lalu dilakukannya maintenance mesin yang proper untuk kapal dan kendaraan secara rutin. Selanjutnya adalah dilakukannya rekayasa lalu lintas untuk sistem antrean kapal yang lebih efisien agar kapal tidak perlu menunggu terlalu lama dengan mesin menyala. Terakhir, tidak lupa sebagai penumpang, kita bisa menggunakan masker saat berada di dek terbuka yang padat dan memilih ruang tunggu yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Mudik adalah tradisi indah yang menyatukan keluarga. Tapi, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan kesehatan sesama.
Semoga kedepannya kita bisa mudik dengan lebih nyaman dan tentunya dengan udara di pelabuhan yang tetap segar dan senyum bahagia sampai tujuan. Jangan lupa like dan share video ini biar semakin banyak yang sadar pentingnya udara bersih di jalur mudik. Sekian dari saya, adios, bye-bye.